Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Baladpora kembali lagi di Kompor Juara, komunikasi pemuda dan olahraga juara. Apa kabarnya? Semoga sehat-sehat. Dan tentunya juga Yudi sekarang ini nih ada di Kompor Juara ini bakalan ngobrolin bincang-bincang seru dengan sosok yang begitu luar biasa. Dikatakan sebagai mungkin satu-satunya sekdis, sekretaris dinas gitu ya, yang sekaligus konten kreator. Langsung saja kita sambut, berikan aplaus yang luar biasa untuk Pak Andri Herianto. Kumaha damang Pak? Alhamdulillah. Sampurasun. Rampes. Alhamdulillah. Pak Andri gimana nih di sela-sela kesibukannya kita ngobrol-ngobrol dulu boleh ya Pak ya? Boleh. Oke, Dispora, Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Barat, di mana dinas ini tentunya juga mengurusi bidang olahraga ya se-Jawa Barat. Bukan skop yang kecil tapi skop yang besar gitu ya. Nah, kita pengen tahu peran atau tupoksi dari Sekdis ini seperti apa sih Pak di Dispora ini? Baik, perkenalkan nama saya Andri Herianto, Ya. Sekdispora Jawa Barat. Asik. Alhamdulillah. Jadi kaitan Dinas Pemuda dan Olahraga ini yaitu kita melaksanakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, yaitu di bidang kepemudaan dan olahraga. Oke, dua ya Pak ya, pemuda, Bidang olahraga. kepemudaan dan olahraga. Nah, kami mempunyai 4 program. Ya. Yang pertama yaitu berkaitan dengan program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi. Yang kedua, program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan. Kemudian program pengembangan kapasitas keolahragaan. Dan terakhir adalah program pengembangan kepramukaan. Pramuka juga masuk ke Dispora Pak? Betul. Betul sekali. Jadi yang pertama kita tinjau dari sisi kami di sekretariat ya, Dinas Pemuda dan Olahraga, yaitu melaksanakan program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi Jawa Barat yang berkaitan tentu pertama perencanaan, kemudian penganggaran dan evaluasi kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga itu sendiri. Wow. Nah, kemudian, lumayan berat ya Pak ya. Melaksanakan administrasi keuangan, administrasi umum, administrasi kepegawaian, kemudian menyiapkan penyedia jasa ya, penyedia jasa yang berkaitan dengan penunjang urusan pemerintahan daerah, dan juga pemeliharaan barang milik daerah sebagai penunjang urusan pemerintah daerah. Itu di sekretariat. Jadi di sini jelas bahwasanya dalam perkembangan era sekarang dituntut bagaimana administrasi kepegawaian ini ya satu rekan-rekan kita tentu berkompetensi untuk meningkatkan sumber daya manusianya. Penting banget tuh Pak ya. Disiplin untuk melaksanakan aktivitas kegiatan sehari-hari. Apalagi kita sudah menggunakan sistem ya KIMOP dan TRK. Jadi tidak dipungkiri lagi siapa yang malas, yang sedang-sedang saja atau yang rajin. Semuanya terlihat ya Pak ya, terevaluasi dan terdeteksi oleh kami. Seperti itu. Dan kemudian satu hal yang tidak kalah pentingnya ini berkaitan dengan administrasi umum serta barang milik daerah yang ada di Dinas Pemuda dan Olahraga. Yang kebetulan kantor Dinas Pemuda dan Olahraga ini berada di kawasan Sport Jabar. Ini mungkin salah satu kantor dinas yang paling luas mungkin betul. Se-Jawa Barat ya Pak. Cuma di Dispora ya. Di sini bukan main bagaimana kita harus memberikan pelayanan yang terbaik ya bagi masyarakat atas fungsi dan manfaat keberadaan daripada Sport
Jabar. Mhm. Ya, di samping tentunya kantor Dispora itu sendiri. Oke. Nah, di sini kita punya Youth Center Mhm. yang merupakan gedung serbaguna, ya. Kemudian kita punya stadion sepak bola dan stadion atlet, ya. Mantap. Dan kemudian ada laga satria, Mhm. ada laga tangkas, Ya. dan ada laga silat serta softball serta alur daripada di luarnya, ya, cukup luas juga sepanjang 1,6 km, ya. Kita bisa berjalan kaki, jogging, lari dan sebagainya. Dan alhamdulillah seusai pandemi COVID-19 ini, ya, kami sudah dibuka secara umum Mhm. hari Sabtu dan Minggu. Ya. Tentu sangat berharap sekali kepada masyarakat dan Baladpora, ya, untuk sama-sama mendisiplinkan diri, ya. Mhm. Mendisiplinkan diri terutama dari sisi kebersihan, Ya. keamanan dan kenyamanan di kawasan sport Jabar ini. Oke, berbicara tentang sport Arca Manik ini Ya. nih, Pak Sekdis, kalau Baladpora ingin beraktivitas di area sport Arca Manik ini harus bayar atau tidak nih? Di sini ada penggunaan atas gedung-gedung ini Mhm. sesuai dengan ketentuan, Ya. Pergub yang berlaku. Mhm. Dan ini kami dibantu oleh bidang sarana dan prasarana. Oke. Itu. Jadi ada mekanismenya. Ada mekanismenya. Tapi kalau misalnya Baladpora nih, misalnya Sabtu atau Minggu pengen jogging di Wah, sini, itu bebas. Itu bebas, boleh? Jogging di luar ini, di luaran gedung-gedung ini bebas jogging. Dan Oke, sebagainya. oke. Itu Bersepeda, bisa ya, aman ya. Aman Oke, sekali. luar biasa. Tapi yang harus menjadi catatan kalau misalnya nih Baladpora ingin menggunakan fasilitas yang ada di Sport Arca Manik ini, tentunya selain gedung-gedung tadi, yaitu harus dijaga ya Pak ya, keamanan, kebersihannya gitu ya, dan kerapihan, ketertibannya di sana ya. Oke, nah terus apa lagi nih Pak tupoksi dari Pak Sekdis ini Jadi nih? sekilas dari program penunjang urusan pemerintah daerah, ini sekilas juga saya akan memberikan program pengembangan kapasitas dan daya saing kepemudaan. Ini dia penting nih buat pemuda-pemudi sekali. nih Ya. dimanapun berada, nih Baladpora dimanapun ini penting banget nih. Ya, kita tahu bersama bahwasannya Jawa Barat ini diberkahi, ya. Ya. Bukan saja sumber daya alamnya, tapi demografi dari kependudukannya yang sangat luar biasa. Tadi pagi disampaikan pula jumlah penduduk Jawa Barat ini hampir sama dengan Korea. Kita 48 juta, ya, lebih. Korea lebih kurang 51 juta. Nah, bukan main, ya. Ya. Gitu. Jadi di kita mah provinsi ya Pak ya. Ya. Di sana mah satu negara gitu ya. Berapa persen kan jumlah pemudanya yang berkisar antara umur 18 sampai 30 tahun. Ya. Yang ingin saya sampaikan di sini, ya, dengan harapan yang sudah kami rasakan secara pribadi, mungkin dulu kita, ya, masih banyak rekan-rekan kita, dan bahkan saat kondisi sekarang juga, ya, begitu selesai sekolah, katakanlah SLTA, S1, Ya. kemudian kita mencari kerja. Tuh. Itu yang mindset kita ini harus kita bisa rubah, tetapi bagaimana kita budayakan untuk menciptakan lapangan kerja. Nah, ini yang paling penting. Ya, disinilah daya saing pemuda, ya, dituntut kemandirian, yaitu untuk menciptakan lapangan kerja. Nah, sudah pasti kalau kita bisa menciptakan lapangan kerja, ya, so pasti dari rekan-rekan kita pun ikut bekerja sama dengan kita. Betul, Apalagi betul. dengan Ada sekarang, impact ya Pak ya. ada impact harusnya di situ. Oke. Jadi mulailah pikir kita untuk menciptakan budaya kerja. Oke. Bukan Jadi jangan cari kerja tapi menciptakan lapangan kerja. Nah, Seperti iya. itu. Nah, seperti rekan-rekan ini dengan fasilitas yang diberikan Ya. oleh
pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Dispora ini dengan adanya podcast ini kan semakin semakin punya pikir yang lebih ya. Betul. Karena tentu kreativitas ya Pak ya. Tentu kita akan bertemu dengan teman-teman kita, Betul. rekan-rekan kita, atau bapak-bapak kita, atau tokoh-tokoh ya yang bisa memberikan sumbangsi yang besar terhadap dunia kepemudaan dan olahraga. Seperti itu. Oke. Ini sangat besar sekali kegiatan-kegiatan daya saing, kapasitas daya saing kepemudaan ini sangat besar di pemuda dan olahraga. Oke, biasanya apa nih Pak, dalam bentuk event kah atau pelatihan-pelatihan kah? Ya, jadi ini ada bentuk salah satu contoh saya singgung dulu berkaitan dengan bidang kepemudaan yang dimana ada sub kegiatan di bidang kewirausahaan. Oh, wirausaha juga ternyata ada di Dispora. Ada. Nah, di situ kita bekerja sama dengan pihak Kadin atau pihak CEO yang memang menguasai arena kewirausahaan dengan melakukan pembinaan, kemudian mereka belajar bagaimana untuk bisa meningkatkan kewirausahaannya dan kemudian mereka juga memberikan contoh-contoh atau sampel-sampel dari peserta pelatih ya, bentuk wirausahanya. Dari situ kita akan lihat ya lebih dan kurang daripada peserta pelatih. Oke, kayak assessment gitu ya Pak? Ya, ada misalkan kekurangannya dalam bentuk kemasannya, ada kekurangannya dalam bentuk pemasaran mungkin? Pemasaran, ya apa namanya barcode-nya dan sebagainya, sehingga di situ juga ada semacam latihan. Ada pendampingan juga? Ada pendampingan. Pendampingan. Dan pada akhirnya juga nanti di situ dari kementerian pun akan melakukan lomba ya untuk kewirausahaan ya pemuda untuk tingkat nasional. Seperti itu. Jadi Dispora Jabar ini mempunyai binaan-binaan UMKM ataupun kewirausahaan gitu. Tapi itu binaan kita tentu tidak lepas ya kerjasama kami dengan UMKM, perdagangan dan perindustrian untuk meningkatkan daripada peserta yang dilatih melalui jalur Dinas Pemuda dan Olahraga. Wah, mantap nih. Samping itu juga ada kepeloporan ya. Nah, kita sekarang Agustus nih ya bersama dengan stakeholder yang lain untuk mempersiapkan Paskibraka tingkat provinsi dan salah satu atau dua orangnya juga akan kita kirimkan untuk Paskibraka tingkat nasional seperti itu. Wah, juara nih. Ya. Lalu ada lagi pertukaran pelajar antar negara ya. Dan juga bentuk-bentuk kepemudaan di bidang seni ya. Kita juga punya Gita Pakuan ya, Gita Pakuan. Oh, Gita Pakuan di Dispora juga. Wah. Dispora juga. Seperti itu. Luar biasa, berarti ini aktif pemuda ataupun Baladpora nih yang masih muda, ini wadahnya udah ada. Tinggal kita mengisinya ya Pak ya, seperti itu mungkin Pak ya. Betul. Bisa dinikmati fasilitasi yang sudah diberikan pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Dispora Jabar, kurang lebih seperti itu. Mangga Pak, kira-kira ada apa lagi nih Pak selain tadi kan urusan olahraga udah, kepemudaan juga udah, apalagi nih Pak? Ya, tadi kapasitas daya saing kepemudaan, tentu juga kapasitas daya saing untuk bidang keolahragaan. Ya, ada hal yang untuk kita kembangkan. Bukan saja kita untuk olahraga prestasi, tapi kami di Dinas Pemuda dan Olahraga juga punya indikator kinerja, yaitu untuk meningkatkan angka
partisipasi masyarakat untuk berolahraga. Oh, oke. Ini tugas yang lumayan berat ya, Pak. Ya. Ngajak orang-orang buat olahraga. Iya, Dimana kalau betul. misalnya di masa sekarang ini kayaknya banyak orang yang ya udah kerja pulang, olahraganya jarang. Kayak saya gitu, Pak. Nah, jadi semua itu tidak lepas juga ya, kami melakukan pembinaan, Ya. monitoring dan evaluasi kepada teman-teman kita di Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kota. Oke. Nah, di situ juga dalam meningkatkan nilai ATMO juga kami dibantu oleh dengan istilah SP3OR, yaitu sarjana penggerak ya, yaitu sarjana penggerak untuk di bidang olahraga seperti itu. Oke, ini luar biasa sekali tentunya dan ini Pak di ngobrolin di luar itu ya, di luar tupoksi nih Pak. Ini bener nggak sih Pak kalau misalnya orang-orang yang kerja di Dispora Jabar ini tiap harinya olahraga gitu Pak? Oh, di sini ada yang olahraganya tiap hari ada. Ada Pak. Oke. Pagi jam 7.30 selesai jam 8.30 ada. Oke. Ada yang seminggu 2 kali, seminggu 3 kali. Oke. Kalau saya pribadi seminggu 2 kali. Oke. Nah, kira-kira olahraganya apa nih Pak yang disukain sama Pak Sekdis? Oh, saya mah santai saja, olahraga jogging saja. Oke. Kemudian senam pagi bersama dan sedikit refleks main bulu tangkis. Bulu tangkis. Atau ya tenis meja sedikit bisa. Oke. Berarti kemarin ikutan dong Pak? Enggak. Wah, serius nggak ya? Oke. Kopi saja. Oke, jadi setiap orang ya atau setiap pegawai dari Dispora itu olahraga ya, pantesan gitu ngelihat ya dari mulai jalan masuk sampai ke lantai 4 ini ngelihat orang-orangnya tuh Lebih segar pada ya? seger gitu, terus kulitnya juga kenceng banget gitu ya. Bugar, sehat. Nah. Jangan lupa bahagia. Nah, itu yang paling penting. Ini persoalannya. Oke. Kalau bugar segar pasti bahagia nih, tapi kalau kurang bugar segar ini apa nih? Oke, di awal tadi kan saya bilang nih ya, mungkin Pak Andri ini merupakan salah satu sekdis yang konten kreator juga. Boleh diceritain dong Pak, di balik kesibukannya di Dispora Jabar, katanya punya hobi juga ya Pak ya? Iya, betul. Jadi ini memang hobi yang memang terdidik sejak masa kecil ya. Oh, oke. Jadi saya ini sejak masa kecil, katakanlah kelas 3 SD ya, sudah tangan ini sudah punya kemampuan ya untuk membersihkan halaman dan menyiram tanaman. Oke. Jadi tugas rutin saya itu membersihkan halaman dan menyiram tanaman. Ya kalau misalkan kemarau ya berarti disiram dulu pakai air baru kita bersihkan. Oke. Ini kayaknya udah hatam banget ya metode-metodenya ya. Ya karena itu belajar dari lingkungan, Ya. dari lingkungan keluarga, sehingga ada impian di dalam diri saya. Ya. Apabila saya sudah berumah tangga dan sudah mempunyai rumah sendiri, maka gitu kan, halaman ya pekarangan kami akan ditanam oleh tanaman hias maupun tanaman bonsai. Bonsai, wow, itu kan luar biasa. Ini dari treatmentnya mungkin harus ada ekstra mungkin untuk bonsai ini Pak. Nah, boleh cerita dong Pak? Oke, jadi berawal di 2013 akhir ada rasa ketakutan. Bonsai ini image-nya kan tanaman mahal. Betul. Awalnya, image-nya mahal, sehingga katakanlah untuk memegang ranting dahan atau daunnya sendiri asa takut mati. Palaur ya Pak ya. Palaur gitu kan, gitu ya. Nah, tetapi ya, kemudian saya bergaul dengan para petani bonsai dan ternyata di Bandung khususnya atau Bandung Raya umumnya ya, itu banyak petani yang membudidayakan jenis tanaman bonsai. Ternyata ya. Gitu, dan diantaranya adalah jenis tanaman cemara. Namanya Cemara sinensis, Cemara duri atau Cemara sargenti. Dan juga ada jenis tanaman yang berbuah, tanaman sianci, dan ada juga anggur Brazil. Anggur Brazil. Ya, istilahnya anggur Brazil atau kupalandak.
Ya. Ini perkebunannya sangat besar di Oke. Majalengka, dan itu bisa diproduksi sampai besar tinggi, kemudian buahnya bisa dijual, termasuk juga Shanchi, dan bisa juga untuk ya tadi seni kreatif daripada bonsai itu sendiri. Ini saya baru tahu loh Pak, kalau bonsai itu ternyata berbuah juga ya, bisa berbuah Ada juga. jenis-jenis buahnya seperti jeruk kimkit, Aha. kupalanda, anggur Brazil, kemudian tadi Shanchi, dan jenis-jenis yang lainnya, asam dan sebagainya. Ya, Itu jenis-jenis tanaman yang keras, Ya. ya, berakar serabut, ya, tetapi bisa di bonsai seperti itu. Jadi punya budidayanya. Jadi bukan lagi untuk bagaimana kita merusak alam. Ya, Oke. dulu memang ada image ya kita merusak alam ya. Ada namanya tanaman jenis beringin lah, katakanlah seperti itu ya. Ya. Beringin. Nah, itu orang karena ingin punya bonsai sehingga dia merusak alam. Nah, sekarang mah sudah bisa dibudidayakan semuanya. Apakah dengan bijinya, buahnya, atau dengan stek atau dengan okulasi. Wah, bener luar biasa Bapak. Nah, sehingga dari situlah katakan bosnya bonsai itu murah, Murah. tidak mahal. Oke. Nah, tetapi untuk menjadikan dia punya seni, ya jelas dari pemiliknya sendiri yang berusaha sabar untuk memeliharanya, karena prosesnya tidak mudah. Ya. Antara minimalnya 4 tahun 4 tahun. minimalnya, Oh. dari mulai kita stek, kita tanam biji 4 tahun baru terlihat, dan kemudian tanaman ini akan dibuat bonsai dengan seni kreatif kita. Seperti Oke, ini kan nggak semua orang bisa punya seni untuk membonsai ya Pak ya. Ya. Oke, nah Bapak sendiri gimana nih Pak Sekdis, dapat seni ngebonsai ini dari join ke komunitas kah, atau mungkin dari orang tua gitu karena dari dulu, atau gimana Pak? Ya, berawal dari orang tua, ya, kemudian tadi 2013 ya, kami belajar dari petani bonsai itu sendiri. Petani bonsai, Karena oke. di situ juga ada rekan-rekan kita Oke. yang mempunyai nilai kreatif yang Ya. tinggi bagaimana membuat bonsai dengan baik. Seperti Oke, kalau boleh tahu nih Pak, bonsai yang paling mahal itu berapa kira-kira bisa mencapai harga rupiahnya? Terus apa tanamannya? Oh, jadi itu sebenarnya apa ya? Dikatakan paling mahal relatif ya. Tetapi di sini ada Persatuan Pecinta Bonsai Indonesia. Ya, jadi punya satuan, dan kami senantiasa menggelarkan atau menyelenggarakan Ya. kontes bonsai, baik itu bersifat regional, Ya. nasional maupun internasional. Ini tahunan. Ya, ada 2 tahun sekali, 2 tahun sekali, ada oke. yang 4 tahun sekali, ada yang memberanikan diri 1 tahun sekali. Oke. Nah, seperti itu. Nah, dari situlah ya nilai bonsai itu akan terlihat. Jenis apapun bisa menjadi mahal, Mahal. ya. Bisa katakanlah menjadi 100 juta di kelasnya, Wow, karena oke. mempunyai kelas. Ada kelas proses, Ya. ada kelas regional, ada kelas madya, ada kelas utama, dan ada kelas bintang. Oke, ada media juga ya Pak? Ada. Oke. Seperti saya kalau fungsional ahli madya. Iya betul. Ternyata Itu. sama ya. Ya. Oke, yang kelas bintang itu paling tinggi. Paling tinggi. Nah, di situ Paling tinggi. yang saya katakan, saya sebagai pegawai negeri baru terasa ya, Ya. dalam artian kalau dulu kan artinya kami mengusulkan sebuah program kegiatan, tetap jatuhnya pada pemerintah Ya, ya, ya. jatuhnya tetap pada pemerintah. Oke. Ya, sehingga apakah itu anggarannya besar atau anggaran kecil? Kalau kecil kitanya kalau besar aduh gitu kan. Nah, tapi kalau kita belajar bagaimana menciptakan lapangan kerja itu Iya. sendiri, itu terasanya akan lebih manis dan mempunyai daya kreasi sendiri. Dan Iya. situ juga alhamdulillah ya, artinya meskipun saya hanya punya 6-8 orang karyawan, tapi ya berkah bagi saya sudah bisa menciptakan Lapangan kerja pekerjaan. di luar dunia saya sebagai Oke, ih, luar biasa Pak. Oke, ini ceritanya kenapa nih bisa dijadiin konten untuk YouTube? Ini pertama kalinya gimana nih Pak? ya itu karena kan saya punya
anak dan ponakan ya, sama dengan rekan-rekan yang lain untuk jadi di antaranya YouTube atau Instagram pun istilahnya untuk apa ya, untuk kita memasarkan bisnis kita. Promosi gitu ya Pak. Dan ngasih insight juga sama orang-orang, mungkin ada juga di luaran sana yang pengen mulai untuk mencintai bonsai atau budidaya bonsai tapi nggak tahu caranya gimana. Ini mungkin jadi fasilitas jadi juga. Tahun 2013 dan 2017 itu hobi. Jadi selang 5 tahun itu kita hobi. Nah, karena sudah saya beranak pinak ya, si bonsai itu beranak pinak, sehingga 18 ke sini adalah semi bisnis yang saya lakukan. Semi bisnis. Kenapa saya semi bisnis? Ya saya masih harus punya tanggung jawab saya sebagai ASN seperti itu. Wow. Jadi saya katakan semi bisnis. Jadi bukan bisnis sepenuhnya seperti itu. YouTube-nya apa sih Pak kalau boleh tahu Pak? Channel Andri Herianto. Andri Herianto. Iya. Itu ya. Berhenti 6 bulan. Kayaknya abis ini aktif lagi nih Pak. Insya Allah. Mungkin untuk menutup perjumpaan kita di Kompor Jabar, mungkin Kompor Juara gitu ya. Ini ada lagi yang ingin disampaikan mungkin Pak. Ini luar biasa loh, ngobrol-ngobrol kita menarik banget Pak. Saya sangat bersyukur sekali diberkahi, artinya 2 tahun berjalan. Saya di Dinas Pemuda dan Olahraga ini ternyata sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Apa yang bikin luar biasa nih Pak? Artinya saya banyak bertemu orang di bidang keolahragaan aja. Ada dengan teman-teman KONI serta cabang olahraganya, apalagi dengan atlet-atlet ya Pak ya, pengurus dan baik atlet-atletnya. Apalagi kita kemarin alhamdulillah bisa mempertahankan juara PON Papua kedua kali, Papua. Mantap. Kemudian kita juga punya atlet para games ya, di Peparnas kita juara 2 ya. Dan sekarang nanti kita akan melakukan para games ASEAN ya di Solo. Dan kemudian juga ada olahragawan yang bertalenta khusus Pak, ya disabilitas khusus ya, dengan IQ di bawah 65% atau 70%. Di situ saya banyak menemukan orang-orang muda kita yang memang dilatih sedini mungkin sejak masa kecil untuk berperan dalam bidang olahraga dan juga tidak kalah pentingnya berperan di bidang kepemudaan. Di situ. Sangat luar biasa. Bertemu banyak orang, bertemu insight banyak ya Pak ya. Dan saya lihat mereka ya bukan hanya memahami dalam bidangnya, tetapi cukup tanggap, cukup kreatif menerima dunia pengetahuan lainnya. Itu ya karena kan memang ditunjang satu, mereka dididik sejak kecil itu, yaitu pertama adalah disiplinnya tadi. Disiplinnya tadi, yang kedua adalah kemauan keras, bagaimana dia bisa memicu di bidangnya itu. Itu yang menjadikan fokus begitu. Jadi sehingga dari hasil disiplin dan kemauan keras tadi, jelas dia akan bisa menerima pengetahuan yang lainnya. Nah, artinya saya yakin mereka akan lebih hidup bahagia seperti itu. Tadi ya Pak ya, selain sehat bahagia juga. Lahir dan batinnya tadi. Mungkin terakhir nih Pak, last but not least, untuk Baladpora dimanapun berada nih, boleh mungkin apa nih pesan-pesan dari Pak Sekdis untuk Baladpora mengenai kepemudaan dan olahraga Pak, silakan. Pesan khusus daripada saya ya, pada rekan-rekan pemuda ya Baladpora bidang kepemudaan dan olahraga, senantiasa ya karakter disiplin, karakter untuk hidup sehat, dan karakter untuk menciptakan kreatif kerja, kreatif inovasi ya, serta menciptakan lapangan kerja. Itu sangat penting bagi Baladpora secara umum maupun secara khusus. Itu yang menjadikan pesan bagi saya. Itulah kebahagiaan yang tiada tara yang tentunya dimiliki oleh rekan-rekan Baladpora. Baik, terima kasih tentunya Pak Andri Herianto. Boleh aplaus luar biasa untuk
Pak Sekdis sudah berbagi. Sama-sama, Kang. Ini balance banget ya antara pekerjaannya seorang sekdis, seorang konten kreator juga, penyuka hobi bonsai juga. Ini mantap whole package. Terima kasih. Semoga nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi Pak tentang updatean-updateannya seperti apa gitu ya mengenai Dispora Jabar Saya ataupun bukan hanya tanaman bonsai saja. apa tuh? Sayur-sayuran juga kami belajar. Oh, ada juga. Ada juga. Wah, luar biasa. Ini kayaknya dibikin 2 episode nih. Nanti kita ngobrol tentang sayur-sayuran ya Pak ya. Oke, baik, terima kasih Pak Oke, Sekdis tentunya dan Baladpora dimanapun berada. Terima kasih sudah menyaksikan Kompor Juara Komunikasi Pemuda dan Olahraga. Saya Direvan pamit, Pak Andri juga pamit. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.